Salam ibu bapak guru hebat. Meskipun murid-murid kita berada di kelas yang sama, mereka memiliki kebutuhan, kemampuan, latar belakang pengalaman, sampai tingkat kematangan yang berbeda-beda. Sebagai guru, sangat penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami tiap murid kita. Inilah pentingnya dilakukan sebuah asesmen diagnostik. Asesmen bukan sekedar memberi nilai bagi murid, melainkan juga berupa proses perolehan informasi bagi guru. Informasi tersebut membantu guru merefleksikan praktik belajar yang mereka lakukan agar pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif. Bagaimana dengan asesmen diagnostik? Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan murid. Hasilnya akan digunakan guru sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Asesmen diagnostik terbagi menjadi dua, yaitu asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Mari kita bahas satu persatu. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kompetensi atau pemahaman siswa dalam satu topik atau materi atau dalam satu mata pelajaran. Dengan kata lain, seberapa siap siswa untuk mulai belajar, seberapa jauh pemahaman siswa. Asesmen diagnostik kognitif bisa dilakukan dengan tes tertulis, observasi, unjuk kerja, atau tes yang bisa mengidentifikasi capaian kompetensi atau pemahaman siswa lainnya. Berikut contohnya jika menggunakan tes tertulis. Pada kelas 7 fase D, guru memberikan 10 soal yang telah disiapkan untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki siswa. Setelah melakukan pengolahan hasil asesmen, maka akan muncul rata-rata nilai kelas dan akan terbentuk kategori penilaian seperti paham utuh, paham setengah, dan tidak paham, atau kategori penilaian yang lainnya. Bagi siswa tersebut menjadi 3 kelompok, sesuai dengan kategori kemampuan siswa tadi. Siswa yang di bawah rata-rata akan diberikan pendampingan atau beban materi yang diringankan. Siswa dengan nilai rata-rata akan mengikuti pembelajaran sesuai fasenya. Sedangkan siswa dengan nilai di atas rata-rata akan mengikuti pembelajaran dengan pengayaan ataupun bisa dilakukan dengan memberikan tantangan kepada siswa tersebut. Tindak lanjut yang dilakukan setelah guru melakukan asesmen diagnostik adalah menyesuaikan konten atau materi pembelajarannya. Guru juga dapat menyesuaikan proses pembelajarannya, ataupun juga guru bisa menyesuaikan tingkat penugasan bagi siswa tadi. Berikutnya, jika dilakukan asesmen diagnostik menggunakan observasi atau pengamatan langsung. Pada pembelajaran PJOK, materi bola voli, passing bawah. Setelah pemanasan, guru meminta siswa untuk melakukan passing bawah secara berpasangan. Tanpa diduga, ada beberapa siswa yang merasa takut untuk melakukan gerakan passing bawah karena menurutnya bola itu terlalu keras baginya. Kemudian ada beberapa siswa yang bisa melakukan passing bawah tetapi gerakan kakinya masih salah. Dan bahkan ada juga siswa yang telah mahir dalam melakukan gerakan passing bawah. Dari hasil pengamatan tersebut, guru dapat mencatat di lembar pengamatan dan diolah untuk mendapat pemetaan murid. Contoh pemetaan misalnya, membagi murid ke dalam 3 tipe tersebut. Tipe pertama adalah siswa yang masih takut dengan bola. Tipe kedua adalah siswa yang bisa melakukan passing bawah tetapi perlu perbaikan. Tipe ketiga, siswa yang telah mahir melakukan gerakan passing bawah. Kemudian guru dapat menyiapkan metode pembelajaran yang dapat mengakomodasi semua kategori. Inilah fungsi asesmen diagnostik bagi guru sebagai pemandu dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya dan meningkatkan mutu pembelajaran untuk semua murid. Dari 3 tipe ini, kemudian kita akan mengikuti proses pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yang sama,
yaitu mempraktekkan teknik passing bawah dalam permainan bola voli. Tapi bagaimana dengan murid yang tipe 1 dengan kondisi masih takut dengan bola? Kemudian, bagaimana dengan tipe 3 dengan kemampuan yang ia miliki? Tentunya ia akan merasa bosan jika gurunya mengajarkan keterampilan dasar yang sudah ia kuasai, sehingga murid ini membutuhkan tantangan lebih. Disinilah kita perlu menyiapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKM. Dengan begitu, kita bisa mengarahkan murid pada kriteria yang sudah ditentukan. Kriteria ketercapaian dapat dibagi ke dalam 3, 4, bahkan 5 tingkatan capaian yang menggambarkan pencapaian yang berbeda-beda di setiap murid. Tipe 1 yang masih takut dengan bola maka dapat dibimbing untuk minimal mencapai tingkat berkembang, yaitu bisa mempraktekkan passing bawah beberapa kali dengan perkenaan bola yang tepat. Sedangkan murid dengan tipe ketiga yang sudah mahir dalam melakukan passing bawah, maka target pencapaiannya adalah murid tersebut dapat melakukan passing bawah pada permainan yang telah dimodifikasi. Demikian informasi mengenai asesmen diagnostik pada pembelajaran. Semoga bermanfaat dan menambah informasi serta wawasan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar dapat mengikuti video-video terbarunya. Terima kasih.